Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasia Senafiah dengan NIM 31224035. Di sini saya dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen A2. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pajak terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Bila fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 16 min 2Q dan penawarannya PS sama dengan 7 plus Q. Bila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp 3 per unit, yang ditanya berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan sebelum adanya pajak? Yang kedua, berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan setelah adanya pajak? Yang ketiga, berapakah penerimaan pajak pemerintah, beban pajak konsumen, dan beban pajak produsen? Dan yang terakhir, menggambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Di sini saya akan membahas pertanyaan yang ditanyakan dalam soal nomor pertama. Yang ditanya, berapakah jumlah dan harga keseimbangan sebelum ada pajak. Berarti di sini kita mencari QE-nya dan PE-nya ya teman-teman. Ingat syarat keseimbangan itu syarat keseimbangan pasar QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Karena tadi fungsi permintaan dan penawaran itu menggunakan PD dan PS, berarti kita pakai persamaan yang PD dan PS. Oke, kita tulis PD sama dengan PS. PD-nya 16 min 2Q, PS-nya 7 plus Q. Ini 16, 7 pindah ruas ya teman-teman. Jadi ini tadinya plus jadi min 7. Ini Q. Ini tadi yang min pindah ruas ke sini jadi plus 2Q. Ini kita kumpulkan yang variabel Q yang tidak ada dengan yang tidak ada. Oke, 16 dikurang 7 sama dengan 9. Q plus 2Q sama dengan 3Q. Q sama dengan 9 dibagi 3. Q sama dengan 3. Oke, ini kita sudah ketemu nilai Q-nya. Kita substitusikan ke fungsi penawaran. Itu PS sama dengan 7 plus Q. PS sama dengan tadi 7 ditambah Q-nya ini dapat 3. PS sama dengan 10. Jadi jumlah keseimbangan atau QE-nya ya sama dengan 3 dan harga keseimbangan atau PE-nya sama dengan 10. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan yang kedua yang ditanyakan, berapakah jumlah dan harga keseimbangan setelah ada pajak. Perlu diingat ya teman-teman, setelah pajak fungsi penawaran itu berubah. Berarti fungsi permintaan tetap, yaitu tadi berapa sama dengan PD sama dengan 16 min 2Q dan fungsi penawaran berubah. Menjadi
tadinya PS sama dengan 7 plus Q. Jadi PST 7 plus Q plus T. T ini pajak. Kenapa plus? Karena pajak itu menambah harga, makanya di sini ditambah pajak. Jadi PST 7 plus Q plus T-nya tadi 3 per unit, berarti 3. PST sama dengan ini 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kita tulis dulu variabel Q-nya di depan, 7 plus 10. Oke, di sini sudah kita temukan fungsi penawaran setelah pajak, yaitu PST sama dengan Q plus 10. Ketika kita sudah mengetahui fungsi penawaran yang baru, kita kembali ke pertanyaan awal yang ditanyakan jumlah dan harga keseimbangan setelah adanya pajak. Oke, tadi syarat keseimbangan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kita pakai yang PD sama dengan PS. Tapi di sini kita PD sama dengan PST. Ganti PST ya, karena tadi fungsi penawaran sudah kita ubah. PD-nya sama dengan 16 min 2Q. PST-nya kita pakai yang ini, berarti Q plus 10. Ini 16 turun, 10-nya pindah ruas, jadi min 10. Q turun, 2Q-nya pindah ruas juga, jadi ini kan tadinya min jadi plus 2Q. 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Q plus 2Q sama dengan 3Q. Q-nya sama dengan 6 dibagi 3. Q sama dengan 2. Selanjutnya ini kita sudah ketemu QET-nya. Kita substitusikan nilai Q, substitusi nilai Q ke fungsi penawaran setelah pajak ya teman-teman, setelah pajak. Berarti PST sama dengan Q plus 10. PST sama Q-nya tadi 2 plus 10. PST sama dengan 12. Jadi kesimpulannya jumlah keseimbangan setelah pajak atau QET-nya sama dengan 2 dan harga keseimbangan setelah pajak atau PET-nya sama dengan 12. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan yang ketiga, berapakah penerimaan pajak pemerintah, beban pajak konsumen, dan beban pajak produsen. Berarti pertama kita mencari penerimaan pajak pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah itu dilambangkan T besar ya. T besar sama dengan besaran pajak dikali QET. T sama dengan tadi besaran pajaknya itu 3 dikali QET-nya tadi 2. T-nya sama dengan 3 kali 2, 6. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditanya beban pajak konsumen, berarti TK. TK itu sama dengan PET dikurangi PE dikali QET. TK sama dengan PET-nya berapa tadi? PET-nya 12 dikurangi PE-nya sama dengan 10 dikali QET-nya 2. TK-nya sama dengan 12 dikurangi 10 itu sama dengan 2 dikali 2. TK-nya sama dengan 4. Selanjutnya yang ketiga yang ditanya beban pajak produsen. Berarti TP rumusnya T pajak pemerintah
dikurangi besaran pajak konsumen. TP sama dengan ini tadi dapat 6 dikurangi TK-nya dapat 4. TP-nya sama dengan 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan keempat, yaitu menggambar kurva keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Kita cari yang sebelum pajak dulu ya teman-teman. Sebelum pajak itu kita persamaannya menggunakan persamaan fungsi permintaan dan penawaran. Berarti yang kita cari permintaan dulu 16 min 2Q. Ini kita cari titik potongnya, berarti titik potong terhadap sumbu Q, di mana P-nya saya mau pakai 0 saja, pakai kosong saja. Berarti PD-nya sama dengan 16 min 2Q. PD-nya tadi P-nya 0, berarti sini 0, 16 min 2Q, 16. Ini 2Q-nya pindah ruas jadi 2Q, ini 16, ini min jadi plus ya, pindah ruas. Q-nya sama dengan 16 min 2. Q-nya sama dengan plus 8 ya teman-teman. Berarti ini sama dengan 8,0 titiknya. Terus selanjutnya titik potong terhadap sumbu P, di mana Q-nya saya juga mau pakai kosong saja biar mudah. PD sama dengan 16 min 2Q, PD sama dengan 16 min 2, Q-nya itu nilainya 0 berarti kali 0. PD sama dengan, berarti ini kan 2 kali 0, 0, 16 nya turun jadi 16, berarti 0,16 titiknya. Oke, selanjutnya kita cari yang fungsi penawarannya, yang PS. PS sama dengan 7 plus Q. Sama tadi titik potong terhadap sumbu, saya langsung saja tulis ya, sumbu Q, di mana P-nya itu sama dengan 0, P0 juga, PS sama dengan 7 plus Q, 0, 7 plus Q, Q-nya pindah ruas jadi min Q, 7, Q sama dengan min 7. Berarti ini titiknya min 7,0. Selanjutnya terhadap sumbu, berarti terhadap titik potong terhadap sumbu P, di mana Q-nya sama dengan cos 0, PS sama dengan 7 plus Q, PS sama dengan 7 plus 0. PS sama dengan 7, berarti 0,7. Oke, kita mencari setelah pajak. Setelah pajak itu kita hanya menggunakan fungsi penawaran saja yang berubah. Jadi kita pakainya PST, kita cari PST doang, persamaannya PST, karena kan PD-nya fungsi permintaannya nggak berubah, jadi kita pakai yang ini saja yang tadi sudah kita cari. ST tadi persamaannya Q plus 10 sama terhadap sumbu P, sumbu Q dulu, sumbu Q, di mana P-nya sama dengan 0. Berarti PST sama dengan Q plus 10, ininya P-nya 0, Q plus 10, Q-nya pindah ruas jadi min Q, ini 10, Q-nya sama dengan min 10, jadinya min 10,0. Oke, kita yang kedua terhadap sumbu, titik potong terhadap sumbu P, di mana Q-nya sama dengan 0. PST sama dengan Q plus 10, PST sama dengan Q-nya tadi 0 plus 10, berarti PST-nya sama dengan 10, jadinya 10,0. Oke, di sini saya akan menggambarkan kurvanya.
setelah kita cari titik potongnya, ini kesimpulannya ya. PD titiknya Q-nya 8, P-nya 16, PS-nya min 7, P-nya 7, PST-nya min 10, dan P-nya 10. Oke, pertama kita gambar yang fungsi permintaan yang PD ya. Berarti Q-nya 8, Q-nya 8, dan P-nya 16. 16 di sini teman-teman. Kita hubungkan. Ini maaf ya kalau saya melenceng ya. Susah sekali. Oke, ini kita tulis persamaan PD sama dengan tadi persamaannya 16 min 2Q. Oke, selanjutnya kita mencari PS. Q-nya min 7, Q-nya min 7 di sini, berarti min 7 dan 7 di sini. Ya. Oke, kita hubungkan. Nah, ini kita pakainya putus-putus karena ke bagian negatif ya teman-teman. Di negatif berarti harus putus-putus. Ini pakai putus-putus. Putus-putus. Oke. Ini kita tarik ke sini. Nah, baru yang kalau setelah sampai sini dia kita ini. Oke. Ini persamaan PS 7 plus Q. Oke, sudah kita titik, berarti ini namanya titik keseimbangan atau E. Ini kita hubungkan. Nih, E-nya sama dengan 3,10. Ini sesuai ya teman-teman dari yang kita cari tadi. PE-nya itu 10 nilainya dan QE-nya 3. Berarti sesuai ya, benar ya. Terus yang kedua, yang terakhir kita masukkan PST ya, titik potong PST-nya Q-nya min 10. Q min 10 di sini sama P-nya 10. Aduh, hapus. Ini ya. Kita tarik ini, kita putus-putus juga. Ya. Miring ya. Potongannya apa? Ya, sininya kita buka tapi ini. Nah, kayak gini ya. Yang apa ini? Nah, ini kita tulis PST-nya. PST sama dengan namanya tadi Q plus 10. Nah, ini titiknya di sini. Sini ya titiknya. Aduh, maaf. Di sini. Oke, di sini kita hubungkan ini dengan ini. E1. ET-nya ya teman-teman. Maaf. ET-nya nih. Titiknya 2,12 sesuai dengan yang kita cari ini ya. Nah, oke. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.